Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melaksanakan suatu upacara, yaitu memperingati Hari Guru Nasional yang ke berapa? 79. Ada sebuah kebanggaan dalam diri kita sebagai pendidik bahwa peringatan Hari Guru ini senantiasa meriah di seluruh Indonesia. Seharusnya kemarin, tapi kita laksanakan hari ini di seluruh Indonesia. Karena kenapa? Sesuai dengan temanya, Guru Hebat Indonesia Kuat. Tetapi yang tertulis di sana, Guru Bermutu Indonesia Maju. Kedua-duanya sama-sama benar. Para guru yang saya cintai, kita tidak hanya sekedar memperingati dengan hati yang hampa terhadap hari ini. Mari kita manfaatkan, kita cermati dan kita ambil apa makna yang sangat tersirat di dalam peringatan Hari Guru ini. Mungkin kita tidak sadar atau lupa, ya, bahwa dulu kita kan dielu-elukan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Ya. Kita dianggap pahlawan, kemudian ujungnya adalah tanpa tanda jasa. Tapi akhir-akhir ini kalimat itu sudah ditiadakan. Sudah ditiadakan. Kenapa? Mungkin orang menganggap itu kalimat terlalu melankolis. Mungkin orang mengatakan itu kalimat berbau kontroversi, nggak sesuai angan dengan kenyataan. Akhirnya, kalau para guru, ustazah, ustaz dan ustazah yang hadir hari ini melihat, menyimak lagu himne guru, itu himne guru itu paling akhir kalimatnya apa? Engkaulah pahlawan tanpa tanda jasa. Itu berdasarkan SK sudah dirubah ujung kalimat itu menjadi engkaulah pembangun insan cendekia. Pahlawannya hilang, ya, menjadi pembangun. Apa maknanya? Apa maknanya? Bisa bermacam interpretasi tentang itu. Bahwa janganlah kita sering-sering dianggap pahlawan. Takut nanti bahwa kita terbawa emosi, besar diri. Bisa, itu alasannya. Atau yang kedua, bisa saja negeri ini tidak bisa mengapresiasi guru benar-benar menjadi seorang pahlawan. Padahal dia disebut-sebut terus dalam lagunya, dalam pidatonya. Banyak kemungkinan pengertiannya. Tapi terlepas daripada semua itu, orang mengakui atau tidak, orang menyebut atau tidak, guru tetap menempati urutan nomor 1 di hati masyarakat, terutama peserta didiknya. Tapi mari kita mencoba melihat ke dalam, ya. Mari kita merenung ke dalam. Kita tidak perlu pujian orang luar. Harus kita lihat ke dalam diri kita. Pantaskah kita dipuji sebagai pahlawan? Itu saja. Itu saja. Yang akan memberikan label itu nanti bukan pemerintah, bukan negeri ini, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita ingin guru itu seperti pada tema ini, Guru Hebat Indonesia Kuat,
maka hebat itu harus kita deskripsikan menjadi way of life daripada guru. Bagaimana kita menafsirkan hebat itu? Kalau menurut saya, guru itu akan hebat kalau pertama dia bisa mengembangkan si murid yang tadinya bodoh menjadi pintar, yang tadinya tidak bisa apa-apa menjadi produktif. Satu, ya. Guru itu hebat kalau dirinya memang juga berkembang dirinya. Ia bukan lagi seperti Umar Bakri yang dibayangkan oleh Iwan Fals dalam lagunya. Dari mulai masuk sekolah sampai muridnya menjadi sarjana, dia meracak kereta, sepeda, bertopi butut, bersepatu butut. Jangan ambil itu, ya. Murid berkembang, guru juga harus bisa berkembang. Berkembang dalam hal apa? Pertama, berkembang dalam hal kompetensinya, ya. Kompetensinya dari yang dulunya D3 meningkat menjadi S1, semua harus S1. Ke depan nanti sebagian dari kita harus S2, bahkan bila perlu S3. Itu jalur formal. Tetapi jalur informal adalah kita harus melatih diri, mengikuti pelatihan-pelatihan khusus, keterampilan dan sebagainya, sehingga si guru memang berkembang. Muridnya berkembang, dirinya berkembang. Apalagi yang harus hebat dari kita? Itu adalah motivasi kita. Motivasi yang tadinya masuk menjadi guru itu kebetulan saja, tak diduga-duga, atau asal bekerja saja, disuruh-suruh oleh suami, atau umpama daripada tidak, robahlah motivasi itu menjadi memang motivasi ilahiyah. Kalau kita masuk menjadi guru tapi alasannya adalah daripada daripada nganggur, nol. Tertulis angka 0 di dalam buku catatan amal kita. Tapi kalau kita punya niat dari sekarang itu memang untuk mencerdaskan bangsa, mencerdaskan anak didik kita, maka Tuhan akan beri angka 10 barangkali untuk kita. Nah, oleh karena itu kita harus membenahi diri. Hebat berkembang kita, kemudian kompetensi kita, dan kemudian berikutnya saya tambahkan adalah dedikasi kita, ya. Dedikasi kita juga harus berkembang. Jangan hanya menjadi orang minimalis. Kalau rumah, ibu-ibu bolehlah punya rumah minimalis, tapi kalau dedikasi jangan minimalis. Kita harus berani meletakkan semangat kita ke tingkat yang paling tinggi, bahwa kita akan mengabdi untuk kehidupan ini. Hidup kita ini hanya sebentar, paling 60-an tahun kita mati. Tapi apa isinya? Apa isinya? Semua orang akan mati pada usia-usia 60-an, 70-an tahun ke atas. Didedikasi. Dedikasi dalam bahasa Islamnya adalah pengabdian. Proses pengabdian itu adalah pewujudan daripada penyembahan. Iyyaka na'budu, kepada engkaulah kami menyembah, mengabdi, menghambakan diri. Derivatnya, pewujudannya, dedikasi kepada peserta didik kita, pada masyarakat. Maka oleh karena itu, para guru yang saya cintai, teknisnya bagaimana kita bisa menjadi hebat ini, bermutu ini adalah pertama, jalillah sifat atau kebiasaan berkolaborasi, ya. Ini untuk kita bisa hebat. Tidak bisa zaman sekarang orang dengan kepintarannya sendiri mencapai hasil, nggak bisa.
harus mampu berkolaborasi dengan orang tua, dengan guru yang lain, dengan peserta didik juga, dengan institusi, yayasan, dinas pendidikan dan sebagainya, masyarakat. Harus ada berkolaborasi, kerjasama, saling melengkapi. Tanpa itu kita bukan manusia psikopat ya. Tanpa itu kita tidak akan pernah berhasil. Yang kedua adalah mulailah berpikir tentang karakter based. Ya. Karakter based artinya apa? Tidak bisa melihat orang itu sama saja semua. Orang berbeda-beda, IQ-nya berbeda, tingkat emosinya berbeda, ya. Kendala hidupnya berbeda. Pandanglah murid-murid itu berdasarkan karakternya, kemudian susunlah metode pendekatan sejalan dengan karakter si murid, si anak. Di situ baru kita bisa berkembang. Kemudian kita juga mengingatkan guru-guru jangan suka patah semangat. Harus konsisten dan harus tetap semangatnya, grafiknya naik, makin naik. Ya. Jangan kemudian ada hambatan sedikit, ada komplain dari orang tua, ada komplain dari masyarakat dan sebagainya, langsung kita down. Tidak bisa, jangan. Ya. Nah, itulah gunanya kolaborasi. Ketika kita berkolaborasi, maka keberhasilan itu adalah keberhasilan kita bersama. Kalau gagal adalah kegagalan bersama, nggak bisa kita disalahkan, karena kita bersama-sama. Dan kemudian yang berikutnya saya menyarankan itu, kita bisa menjadi hebat adalah berpikir dan bersikaplah efisien. Ya. Tidak ada manusia ini yang full sumber daya, penuh sumber dayanya, baterainya penuh terus, tidak bisa. Kita semua penuh dengan keterbatasan. Ya. Yayasan ini juga demikian, banyak keterbatasan. Maka efisiensi itu bisa memperkecil kendala dari masalah keterbatasan tadi. Kita bisa berhemat, kita bisa mengukur yang kita kerjakan ini efektivitasnya berapa, keberhasilannya berapa. Tuh. Kemudian efisiensi itu selalu digandengkan dengan kata-kata efektif, ya. Efektif. Jangan kita membuat sebuah pekerjaan yang telah melakukannya selama 24 jam tetapi hasilnya tidak nampak, capeknya yang nampak. Maka orang belajarlah untuk berlaku efektif. Ya. Di negara-negara barat, Eropa, Jepang, azas efektivitas ini memang dipegang, sehingga dia bisa maju cepat. Dia berhitung tentang apa yang dia kerjakan. Namun demikian di dalam Islam, ingat ya, dalam Islam bukan hanya soal efisien dan efektivitas saja. Kita dinilai juga dari proses, bukan output, tetapi proses juga dinilai. Maka beruntunglah kita umat Islam yang Allah menilai seseorang itu berdasarkan inputnya, prosesnya, dan outputnya. Tiga-tiganya dinilai dan diberi imbalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para cikgu, para guru, ustazah yang saya sayangi, yang saya cintai, ini yang bisa saya sampaikan dalam amanah ini, ya. Jadilah orang yang hebat, yang bisa menghebatkan orang lain. Jadilah orang yang berkembang pribadi Anda sehingga Anda bisa mengembangkan orang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara.